Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tes plan kami. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rohit Rangga, selanjutnya ada saya sendiri, Cici Salsabila, lalu ada Cahaya Amonta, ada Muhammad Yaudin, Muhammad Anis Hiban, dan Dia Ulham. Untuk latar belakang dari proyek kami yaitu sistem greenhouse dirancang untuk menciptakan lingkungan yang ideal bagi tanaman. Tetapi sering menghadapi tantangan dalam efisiensi penggunaan air dan energi. Pemborosan sumber daya ini dapat mengakibatkan biaya operasional dan pemborosan sumber daya ini dapat meningkatkan biaya operasional dan memberikan dampak negatif pada lingkungan teknologi digital. Memberikan solusi dengan memungkinkan pengolahan sumber daya secara lebih cerdas dan efisien. Aplikasi ini memantau sensor dan user dapat melihat langsung kebutuhan tanaman secara real time, sehingga penggunaan air dan energi dapat disesuaikan secara optimal, mengurangi limbah dan mendorong keberlanjutan. Aplikasi GreenSense ini hadir sebagai inovasi untuk membantu pengelolaan greenhouse, memantau dan mengatur penggunaan air serta energi dengan lebih baik. Aplikasi ini mengumpulkan data dari sensor-sensor yang ada di dalam greenhouse, lalu memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk membuat keputusan berbasis data, menjaga efisiensi, dan mendukung keberlanjutan sektor pertanian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dalam penelitian ini digunakan metode wawancara dengan responden yang dipilih secara proportif sesuai kriteria persona aplikasi GreenSense. Responden meliputi petani atau penghobi tanaman dari pemilik greenhouse untuk mendapatkan perspektif beragam terkait pengelolaan greenhouse. Wawancara berfokus pada aspek seperti pemahaman user terhadap fitur yang ada, pemahaman user terhadap semua informasi yang ditampilkan, mengevaluasi fitur utama aplikasi, serta relevan fitur dengan kebutuhan pengguna. Penelitian ini mengeksplorasi harapan responden terhadap solusi yang ditawarkan oleh GreenSense. Next. Adapun yang menjadi kelompok user yang pertama di sini yaitu pemilik greenhouse. Tujuannya di sini yaitu meningkatkan hasil panen dengan efisiensi yang tinggi, menghemat biaya operasional, memastikan kestabilan lingkungan greenhouse, mendeteksi dan menangani hama dengan cepat, memantau kondisi greenhouse kapan saja dan di mana saja. Tetapi yang menjadi frustasinya yaitu ketergantungan pada jaringan internet, biaya awal instalasi sistem greenhouse, pemahaman teknis yang terbatas, dan kinerja aplikasi saat terjadi pemadaman listrik, serta penyesuaian awal yang memakan waktu. Kelompok user 2 di sini ada pegawai greenhouse. Tujuannya yaitu mengoperasikan greenhouse dengan lebih mudah, memastikan sistem otomatisasi berjalan optimal tanpa gangguan, mengurangi waktu kerja manual melalui pemantauan dan kontrol berbasis aplikasi, mengidentifikasi masalah lingkungan greenhouse lebih cepat untuk menghindari kerugian, dan meningkatkan produktivitas tanaman melalui pengelolaan yang tepat. Tetapi frustasinya di sini yaitu kesulitan memahami dan teknis pada aplikasi yang terlalu kompleks, tantangan dalam memastikan semua sensor dan perangkat terhubung dengan baik, ketergantungan pada internet dan listrik yang dapat mengganggu operasional saat terjadi gangguan, memerlukan waktu untuk mempelajari cara kerja sistem otomatisasi secara menyeluruh, dan hambatan dengan menyesuaikan pengaturan aplikasi dengan kondisi situasi di lapangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah heuristic evaluation. Di sini yang pertama ada tampilan login, di mana temuan positifnya yaitu affordance, dan di mana desain input username password ini sudah jelas. Nah, sehingga secara alami menunjukkan fungsinya untuk
memperhatikan data pengguna. Lalu ada visible execution-nya, yaitu tombol login dan sign-nya memiliki warna kontras yang memudahkan pengguna untuk melihat dan mengeksekusi tindakan yang diinginkan. Lanjut ke temuan di beranda. Temuan positifnya itu ada simplified text structure, di mana fitur-fitur irigasi tanaman penggunaan air dalam icon-icon sudah jelas. Constraint-nya yaitu tidak ada elemen antarmuka yang terlihat membingungkan. Standardize yaitu icon yang digunakan sesuai dengan standar desain, contoh tetesan air untuk air, daun untuk tanaman. Lalu ada affordances-nya, tombol-tombol terlihat jelas seperti bisa ditekan. Icon-icon diatur dalam format yang terorganisasi. Lalu temuan negatifnya yaitu pada LED pintar. Mungkin ini bagi sebagian orang belum mengerti, jadi solusinya itu adalah memberikan penjelasan tambahan ketika deskripsi pada LED. Lalu untuk daftar tanaman, temuan positifnya yaitu daftar tanaman disusun secara rapi, sehingga memiliki elemen ikon visual membantu pengguna mengenali item lebih cepat, termasuk ke simplify text structure. Lalu untuk temuan negatifnya juga sama, di simplify text structure juga ada, yaitu tombol pencarian mempersulit pengguna untuk tidak adanya item pencarian, sehingga pengguna itu harus melakukan scroll manual. Solusinya itu diberikan text bar pencarian seperti yang contohnya ini sudah ditambahkan. Lalu tampilan tambah tanaman, di sini temuan positifnya visible execution evaluation, di mana tombol tambah dan batas sudah terlihat jelas dengan warna dan kontrasnya juga sudah jelas, mempermudah pengguna. Lalu ada standardize, aplikasi di bawah layar memiliki icon dan label konsisten seperti yang ada di beranda, daftar tanaman, dan yang lain-lainnya, sehingga memudahkan pengguna untuk berpindah-pindah navigasi. Lalu tampilan penggunaan air, temuan positifnya itu visible execution and evaluation. Grafiknya ini sudah mudah dilihat, sehingga memberikan informasi yang mudah dievaluasi. Pengguna juga dapat langsung melihat data penggunaan air dari hari-hari yang setelahnya, dan juga dalam bentuk visual, memudahkan pengguna untuk melihat penggunaan air harian. Lalu untuk tampilan irigasi, temuan positifnya itu visible execution evaluation, di mana untuk tombol on off-nya ini terlihat jelas sehingga pengguna bisa langsung mengetahui kondisi secara tanaman secara cepat dan cara mengaktifkan dan menonaktifkannya. Informasinya yaitu simplified text structure juga, informasi di tampilan ini juga sudah terstruktur sehingga pengguna mudah dalam membacanya. Untuk tampilan LED pintar, visible execution-nya sama, yaitu temuan positifnya itu tombol off-nya ini sudah sangat baik sehingga pengguna bisa langsung tahu cara mengaktifkan dan menonaktifkannya. Untuk temuan negatifnya itu pada bar intensitasnya ini tidak bisa disesuaikan, sehingga solusinya itu dijadikan berintensitas interaktif atau ubah tampilannya menjadi indikator statis agar tidak membingungkan pengguna. Jadi indikatornya solusinya bisa dipakai interaktif atau diubah menjadi statis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.